Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Berjumpa kembali dengan Ibu Zulfahmi dalam materi bangun ruang. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengajarkan kepada kalian tentang bangun ruang. Di mana bangun ruang itu banyak bagian-bagiannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bangun ruang tentang prisma. Ada yang tahu apa itu prisma? Ada? Iya, prisma adalah bangun ruang di mana alas dan tutupnya sama dan sebangun. Sama dan sebangun itu maksudnya adalah ukuran, kemudian panjang sisi-sisinya sama persis. Maka disebut sebagai istilah kongruen. Nah, apa saja contoh-contoh dari prisma yang pernah kalian lihat selama ini atau yang pernah kalian pelajari? Di antaranya adalah seperti kubus. Ya. Kemudian ada lagi balok. Nah, ada nggak prisma yang dimana alasnya dengan atapnya itu bukan persegi atau bukan merupakan persegi panjang? Ada ya, seperti gambar berikut ini, di mana alas dan atapnya merupakan sebuah segitiga. Atau seperti ini, alas dan atapnya merupakan bangunan trapesium. Nah, itu juga dikatakan dengan prisma. Kuncinya adalah apabila bangun ruang tersebut, alas dengan tutupnya itu sama dan sebangun atau kongruen, maka itu dikatakan dengan prisma. Nah, apa sih materi yang harus kita hadirkan pada pagi hari ini? Yaitu tentang prisma. Ibu khusus membahas tentang kubus dan balok. Di mana nanti kalian akan melihat tentang kubus itu dinding-dindingnya seperti apa. Kemudian kalau dibuka dinding-dinding kubus itu dia merupakan jaring-jaring kubus. Kemudian begitu juga dengan balok. Balok apabila kita buka dinding-dindingnya ya, maka dia akan merupakan jaring-jaring balok. Ya, kalian ibaratkan saja seperti sebuah kardus ya. Kalau kardus kita buka, kita bentangkan, maka dia terdiri atas bangun-bangun segi empat. Apakah itu nanti persegi atau persegi panjang? Kalau bangun-bangun sisinya semua dinding-dindingnya merupakan persegi, maka dia menjadi sebuah kubus. Tapi apabila nanti dinding-dindingnya itu merupakan persegi panjang, maka dia menjadi sebuah balok. Nah, tentu kalian sudah tidak sabar lagi ya untuk menerima materi Ibu hari ini. Nah, silahkan kalian simak penjelasan Ibu selanjutnya. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki materi tentang prisma. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nah sekarang kita masuk pertama tentang kubus dan balok ya. Kalian ingat kembali tentang luas persegi dan luas persegi panjang. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi, persegi panjang itu adalah luasnya panjang kali lebar. Karena nanti kita akan membahas luas permukaan dari kubus dan balok. Nah, pertama unsur yang akan Ibu kenalkan adalah diagonal bidang. Perhatikan gambar berikut ini. Kubus ABCDEFGH, di mana di sini ada diagonal bidang AC, kemudian BD, EG, dan HF. Nah, itu yang atas sama alas, sampingnya BG, FC, kemudian AH, ED, yang di depan AF, kemudian yang belakang ya DG, kemudian lagi di depan ada EB dan HC yang di belakang. Semuanya ada 12 buah. Kemudian diagonal ruang. Yang dikatakan diagonal ruang itu adalah AG. Kemudian DF,
EC, dan HB, di mana mempunyai titik potong di tengah-tengah. Makanya dikatakan dengan diagonal ruang karena berpotongannya pas di tengah ruang. Nah, sehingga kita lihat di sini ada sebanyak 4 buah diagonal ruang pada kubus ABCD, EFGH. Selanjutnya ada bidang diagonal. Jadi tadi diagonal bidang, sekarang bidang diagonal. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Hubungkan dulu diagonal bidang BE dan HC. Kemudian arsir daerah segi 4 BCHE, maka menjadi sebuah daerah arsiran bidang diagonal. Yang kedua, kita hubungkan diagonal AF dan DG. Nah, itulah yang dikatakan dengan daerah arsirannya itu dikatakan dengan bidang diagonal. Sehingga pada gambar ini ada 2. Nah, pada gambar berikutnya, kita akan buat lagi diagonal bidang BG dan diagonal bidang AH. Kita arsir, itu disebut dengan bidang diagonal. Satunya lagi, perhatikan yang berwarna merah, sehingga juga ada 2 buah bidang diagonal pada kubus ini. Bidang diagonal yang lain, kita buatkan diagonal bidangnya AC dan EG. Kita arsir daerahnya, itulah yang dikatakan dengan bidang, ya, merupakan sebuah luas daerah. Kemudian yang di tengah, segi 4 BDHF, itu juga dikatakan bidang diagonal. Sehingga pada gambar ini ada 2 buah bidang diagonal. Kalau kita totalkan seluruhnya dari awal ada 6 buah bidang diagonal pada sebuah kubus atau balok. Nah, anak-anak ibu sekalian, perhatikan kubus yang ada di layar. Tadi ibu sudah dianimasi, ya, sudah ada tentang kubus beserta jaring-jaringnya. Misalkan kubus ini kita buka, maka dia akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus sebanyak 6 buah dengan besar yang sama. Kemudian balok. Kalau balok, perhatikan kardus ini. Ibu sengaja kasih warna-warni di situ. Nah, kalau dibuka kardus itu, dia tidak sama besar, luas dindingnya tidak sama. Nah, di sini kalian perhatikan di mana alas dengan atapnya yang sama, kiri dengan kanan, samping depan dengan samping belakang. Jadi kiri kanan sama, atas bawah sama, muka belakang sama. Nah, demikianlah penjelasan ibu hari ini tentang kubus dan balok, kemudian unsur-unsurnya seperti diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal beserta jaring-jaring kubus dan balok. Tadinya mungkin kalian dalam bayangan hanya bisa menghayal seperti apa sih Bu dinding balok. Oh, seperti ternyata hari ini kalian sudah melihat langsung animasinya, sangat keren bukan? Nah, tentu dari tayangan tadi, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari luas permukaan kubus. Kemudian bagaimana cara mencari volume kubus. Berikutnya bagaimana cara menghitung dari luas permukaan dari balok dan menghitung volume dari balok. Nah, ini video ibu selanjutnya. Hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang setiap rusuknya 4 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya adalah L sama dengan 6 kali luas persegi. Karena kita sudah lihat jaring-jaring kubus, di mana jaring-jaringnya terdiri dari 6 buah persegi, ya. Jadi, luas kubus itu, luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Nah, tentu luas persegi itu adalah S pangkat 2, berarti 6 kali S
kali S. Ini dia. Nah, S-nya sisinya ini 4. Berarti luas sama dengan 6 kali S kuadrat. Yaitu 6 kali 4-nya dikuadratkan. 4 dikuadratkan itu 16 dikali 6, 96 cm persegi. Contoh yang kedua. Sebuah benda berbentuk kubus, luas permukaannya 1176 cm persegi. Berapakah panjang rusuk kubus itu? Nah, di sini luas permukaannya yang diketahui, panjang rusuknya yang ditanyakan. Rumus luas kubus itu adalah 6 kali S pangkat 2. Nah, tentu saja untuk mencari S, ya, S kuadrat dulu. Sama dengan luas dibagi 6. Nah, tentulah S saja sama dengan akar dari luas dibagi 6. Jadi akar dari 1176 dibagi 6, yaitu akar dari 196. Akar dari 196 itu adalah 14 cm. Jadi panjang rusuk kubus adalah 14 cm. Contoh yang ketiga, sebuah balok berukuran 23 cm, lebarnya 19 cm, kemudian tingginya 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok. Nah, kalau balok, karena dua sisi yang berhadapan itu sama luasnya, sehingga mencari luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi 2 ini di luar ya. Tinggal kita masukkan saja P-nya 23. L-nya ganti dengan 19, P-nya ganti dengan 8. Sehingga dimasukkan 23 kali 19 itu 437. 23 kali 8, 184. 19 kali 8, 152. Dijumlahkan semuanya 773. Kalikan 2. Hasilnya 1546 cm persegi. Contoh kita yang keempat. Nah, ini perpaduan antara kubus dengan balok soalnya nih. Volume sebuah kubus sama dengan volume balok, yaitu 1000 cm3. Diketahui panjang balok 2 kali panjang kubus dan tinggi balok setengah kali lebar balok. Tentukanlah luas seluruh permukaan balok. Nah, penyelesaiannya untuk menjawab soal ini, kamu harus paham terlebih dahulu tentang konsep volume kubus. Volume kubus itu adalah S pangkat 3 ya, sisi kali sisi kali sisi. Kemudian volume balok. Volume balok, kamu pasti masih ingat, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian, kita pertama kali harus mencari panjang rusuk dari kubus. Kita gunakan tadi volume balok. Kan diketahui tadi 1000 ya. Kita masukkan ke volume kubus. Volume kubus itu adalah S pangkat 3. Nah, sedangkan volume kubus sama dengan volume balok. Balok itu tadi volumenya 1000, kita gantikan. 1000 cm3 sama dengan S pangkat 3. 1000 itu berapa dipangkatkan 3? Yaitu 10 ya. 10 pangkat 3 sama dengan S pangkat 3. Tentulah S-nya sama dengan 10 cm. Nah, sekarang dari soal tadi kan diketahui panjang balok sama dengan 2 kali panjang kubus. Yaitu P sama dengan 2 kali S. S tadi kan sudah dapat 10. Berarti P sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, sekarang diketahui juga dari soal tadi tinggi balok sama dengan setengah kali dari lebar balok. Artinya T sama dengan setengah L. Nah, sekarang kita akan mencari lebar balok. Kita gunakan konsep volume balok. Yaitu V sama dengan P kali L kali T. Nah, V-nya tadi 1000. P-nya 20, kemudian L-nya adalah setengah dari ini. Bukan L-nya ya, T-nya itu setengah dari L. Kita gantikan T yang di sini, kita gantikan dengan setengah L. Kali L ya, setengah dari 20 itu 10, L kali L, L pangkat 2. Sehingga L saja tentu akar dari 1000 dibagi 10. Akar dari 100 ya, yaitu 10. Jadi dapat L-nya 10. Jadi P-nya sudah dapat 20, L-nya dapat 10.
Tentu bisa kita cari ya. Dimana tadi T itu setengah dari L, yaitu setengah dari L-nya 10, setengah dari 10, 5. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan balok. Kita gunakan rumus luas permukaan balok, yaitu 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. P ganti dengan 20, L ganti dengan 10. Kemudian P-nya 20, L-nya ganti dengan 5, L-nya 10, T-nya 5. Kita kalikan semuanya, 20 kali 10 itu 200, 20 kali 5, 100, 10 kali 5, 50. Dijumlahkan 200 tambah 100, 300 tambah 50, 350 dikali 2, 700 ya, luas permukaan, satuannya cm persegi. Jadi, luas permukaan baloknya adalah 700 cm persegi.